Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syariat Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastra. Konon, Sunan Bonang adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1965 Masehi di wilayah Tuban, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel Raden Rahmat, seorang tokoh senter dalam Wali Songo, dan ibunya adalah Nyai Ageng Manila, keturunan bangsawan Tuban. Dengan latar belakang keluarga religius dan intelektual, Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan ilmu agama. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan dan kesungguhannya dalam mempelajari ajaran Islam. Ia banyak belajar kepada ayahnya, Sunan Ampel. Sejak ulama-ulama lainnya yang hidup pada masa itu, setelah dewasa, ia sering melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah untuk memperluas wawasan. Arti nama Bonang. Nama Bonang berasal dari salah satu alat musik tradisional Jawa, yaitu bonang, bagian dari seperangkat gamelan. Sunan Bonang memanfaatkan alat musik ini sebagai media dakwah sehingga masyarakat mengenalnya dengan nama tersebut. Penggunaan kesenian sebagai sarana dakwah menjadi ciri khas yang membedakan dari wali lainnya. Peran dan metode dakwah. Sunan Bonang dikenal sebagai wali yang kreatif dalam menyampaikan ajaran Islam. Alih-alih menyampaikan ceramah secara formal, ia memasukkan nilai-nilai kesenian ke dalamnya. Seni musik gamelan, terutama menggunakan alat bonang. Tembang-tembang yang berisi ajaran moral, tasyawuf, dan tauhid. Kesenian wayang yang ketika itu sangat dekat dengan masyarakat Jawa. Beberapa tambang ciptaannya yang terkenal adalah Kidung Bonang, Tambo Ati, dan Gita Suluk Ujil. Melalui karya-karya tersebut, ia menanamkan nilai-nilai spiritual dengan bahasa dan musik yang mudah diterima oleh masyarakat. Pusat dakwah di Tuban dan Lasem. Sunan Bonang mendirikan pesantren di daerah Tuban dan kemudian memperluas jaringannya ke Lasem dan sekitarnya. Pesantren ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam tertua di Jawa. Banyak tokoh penting yang belajar kepada Sunan Bonang, termasuk muridnya yang sangat terkenal, Sunan Kalijaga. Perjumpaan antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menjadi salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah Wali Songo. Sunan Bonanglah yang membimbing Kalijaga untuk melepaskan kehidupan lamanya dan mengikuti jalan dakwah. Ajaran pemikiran. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh tasawuf yang moderat. Ia menekankan penggabungan antara syariat, yaitu aturan hukum Islam, tarekat, yaitu perjalanan rohani, dan hakikat, yaitu pemahaman mendalam tentang ketuhanan. Ajarannya banyak dimuat dalam suluk seperti suluk Wijil yang syarat dengan simbol-simbol filosofis. Ia berhasil menanamkan nilai spiritual tanpa memaksakan perubahan budaya secara drastis, sehingga masyarakat Jawa menerima Islam dengan damai. Akhir hayat dan makam. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Ada dua lokasi yang dikenal sebagai makamnya. 1. Tuban di Jawa Timur, dipercaya sebagai tempat asli pemakamannya. 2. Lasem di Jawa Tengah. Menurut beberapa cerita, jenazah yang pernah dibawa ke Lasem sehingga timbul dua versi. Keduanya kini menjadi situs ziarah yang ramai dikunjungi masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok wali yang lembut, bijaksana, kreatif, dan sangat memahami karakter masyarakat Jawa, sehingga mampu mengislamkan ribuan orang tanpa kekerasan dan paksaan.